nggak tahu kalau Yesus Kristus itu adalah ilah palsu. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kekuatan Yesus? Lebih hebat lagi Nabi Isa kami. Pada waktu dilahirkan dia sudah bisa berbicara, menyelamatkan ibunya dari cercaan, dari fitnahan orang-orang di sekitar situ. Nah, Yesus apa? Apa hebatnya? Umur 33 tahun baru dia ada kehebatannya. Umur 30 tahun sampai 33 tahun. Itu pun mati pula dia. Apa hebatnya orang yang mati disalib? Tidak bisa dia bebas dari penyalipan. Apa hebat orang seperti itu? Apa yang bisa dijadikan juru selamat dari situ? Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi salah seorang perempuan mulut busuk, ya, penghujat gitu ya. Ya, memang udah biasa teman-teman sekalian, tapi kita tidak boleh tinggal diam juga. Kita tetap meluruskan, kita tetap melawan mereka dengan jawaban-jawaban terhadap iman kekristenan yang diselewengkan oleh mereka. Ya, sekalipun teman-teman sekalian yang mereka menghujatnya, ya justru kita bisa gunakan itu sebagai kesempatan untuk kita tetap memberitakan Injil. Ya, dengan penjelasan-penjelasan kita banyak kemudian orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan menjawabnya tentang lebih hebat Nabi Isanya daripada Tuhan Yesus Kristus katanya. Tapi ngomong-ngomong kalau dibanding-banding dengan nabinya, Nabi Muhammad, mujizat apa ya? Saya juga heran ya gitu ya. Jadi lebih memuliakan Nabi Isa. Padahal Nabi junjungannya itu kan Muhammad. Oke ya, kita dengarkan dulu teman-teman sekalian ocehannya dan mulut busuknya ya. Atas bawah itu busuk gitu ya. Mari kita langsung saja simak berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan roh kudusnya. Tentang saya. Tenangkan roh kudusnya kakakku. Cup. Tidak, sudah pemujatan. Mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ilah. Sementara mereka nggak tahu kalau Yesus Kristus itu adalah ilah palsu. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kekuatan Yesus? Lebih hebat lagi Nabi Isa kami. Pada waktu dilahirkan dia sudah bisa berbicara, menyelamatkan ibunya dari cercaan, dari fitnahan orang-orang di sekitar situ. Nah, Yesus apa? Apa hebatnya? Umur 33 tahun baru dia ada kehebatannya. Umur 30 tahun sampai 33 tahun. Itu pun mati pula dia. Apa hebatnya orang yang mati disalib? Tidak bisa dia bebas dari penyalipan. Apa hebat orang seperti itu? Apa yang bisa dijadikan juru selamat dari situ? Apa yang hebat dijadikan juru selamat sementara pengikut-pengikut dia 12 orang itu, satu orang sudah mengkhianati dia dengan menjual dia, satu orang sudah menyangkal dia, nah tinggal 10 orang ini kabur. Apa hebatnya? Gak ada mujizat yang diberikan oleh diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ataupun kepada Yesus. Itu hanya diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di langit di bumi telah diberikan kepadaku. Lah dia aja menerima kuasa. Itu masa bisa Tuhan menerima kuasa? Tuhan menerima kuasa dari Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Pakai otak. Jangan pembodohan besar-besaran di sini. Ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya. Seharusnya kan yang pakai otak adalah dia, ya. Karena memang dia tidak mengerti tentang kekristenan, ya. Ketika dia bandingkan tentang Nabi Isa dengan Yesus Kristus, ya kan. Lalu di akhir tadi dia samakan juga, ya. Tadi dibedakan lebih hebat Nabi Isanya daripada Yesus, gitu ya. Lalu ngapain dijadikan sebagai juru selamat? Kemudian di ending tadi dikatakannya bahwa Nabi Isa dan Yesus Kristus itu ya, atau Yesus, jadi artinya dia samakan lagi, yaitu menerima kuasa daripada Allah gitu. Padahal teman-teman sekalian, Allah itu tidak dikenal ya. Benar-benar tidak dikenal. Baik Yesus Kristus, baik orang-orang Yahudi, baik orang-orang Kristen sebelum Islam, itu tidak pernah dikenal yang namanya Allah gitu.
Ya, Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Yang udah jelas ya. Muhammad berkata, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri dalam kurung Mekah. Ya, biar Anda paham. Gitu. Jadi makanya kalau ada yang sama-samakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah Subhanahu wa taala. Pret. Ya, ini pembodohan. Kalau Anda berbicara tentang pembodohan, itulah pembodohan. Karena ternyata Abraham, Ishak dan Yakub tidak menyembah Allah SWT. Karena Allah SWT adalah Tuhan negeri Mekah. Ya. Sementara yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, orang-orang Yahudi sampai sekarang dan juga orang-orang Kristen, itu adalah Bapa Yahweh. Ya. Yang mereka panggil sebagai Adonai atau Hasem. Nah, mengenai Tuhan Yesus Kristus, teman-teman sekalian, dia katakan lebih hebat Nabi Isa, dari kecil udah bisa berbicara. Ini sebenarnya cerita Nabi Isa itu diambil dari kitab Apokrifa yang disebut dengan kitab Barnabas. Ya, ada yang mengatakan bahwa penulisnya adalah Barnabas. Sementara penulisan kitab itu antara abad ke-14 sampai ke abad ke-18. Nah, apakah ya Barnabas ini seorang murid Yesus itu masih hidup di abad ke-14 sampai abad 18? Ini pakai otak, ya, pakai otak. Lalu kitab suci Anda mengambil cerita dari kitab Barnabas ini. Ia mengatakan Yesus berbicara waktu bayi, ya kan? Kemudian Yesus meniup tanah liat, ya, lalu jadilah burung gitu. Ini semua dari kitab-kitab apokrifa, Injil palsu gitu loh. Lalu kenapa sampai ada di kitab sucimu? Itu yang seharusnya Anda pertanyakan. Itu yang seharusnya Anda selidiki gitu. Karena Injil Barnabas itu kan ditulis di Itali. Ya kan? Lalu itu abad ke-14 sampai abad ke-18. Ya, murid-murid Yesus sudah tidak ada. Sementara Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas itu kan sudah ada sebelum tahun 100 setelah kematian Yesus. Jadi penulisan surat-surat itu kan ada ya di bawah daripada tahun ke-50. Jadi otomatis mereka saksi mata dan mereka masih hidup. Nah, mengenai Yesus Kristus teman-teman sekalian, kenapa Yesus melakukan mujizat? Yesus mengampuni dosa karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, Yesus mengampuni dosa karena Dia adalah Allah. Ya, Dia mengampuni dosa. Lalu selalu mereka katakan teman-teman sekalian, itu kan didapatnya kuasa itu dari Allah. Yesus tidak mengenal Allah. Ya. Tapi Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, anak Allah yang hidup, teman-teman sekalian ya. Dia adalah anak Allah yang hidup. Kenapa disebut sebagai anak Allah? Karena Yesus hakikatnya adalah Allah. Dia yang setara dengan Allah. Dia telah mengambil rupa seorang manusia. Dia telah mengosongkan dirinya melalui ya dalam Kolose ya. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dia telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang manusia. Ya, bahkan sampai taat di kayu salib ya, mati di kayu salib. Nah, dia mati di kayu salib itu bukan karena konyol-konyolan, tapi dia mati sesuai dengan nubuatan dari hukum Taurat, kitab para nabi, bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu sampai pada Yohanes Pembaptis. Setelah itu kerajaan surga diberitakan dan setiap orang menggagahi untuk memasukinya. Nah, Yesus Kristus sebagai penggenapannya. Efesus pasal 2:15 itu jelas. Dengan matinya sebagai manusia di atas kayu salib, Ia telah membatalkan hukum Taurat, segala perintah dan ketentuannya. Nah, kalau perjanjian lama untuk penghapusan dosa harus mengorbankan hewan, harus mengorbankan binatang. Nah, Yesus Kristus telah menjadi kurban yang sesungguhnya. Karena apa yang ada dalam perjanjian lama adalah bayangan, Kolose 2 ayat 16. Dan wujud aslinya adalah Kristus Yesus.
Maka ketika Yesus Kristus sudah ada, bayang-bayang itu sudah tidak berlaku. Yaitu hukum-hukum perjanjian lama itu. Hukum-hukum seremonial itu, misalnya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Semuanya ada, hanyalah bayangan dan aturan-aturan yang mengikat orang Israel. Tapi ketika Yesus Kristus sudah ada, datang untuk menggenapi semuanya. Sehingga melalui dialah kita beroleh pengampunan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena amalnya. Ya, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Nah, kalau dia menjadi juru selamat, itu bukan karena dikarang-karang oleh orang-orang Kristen. Tetapi Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Maka harus melalui Yesus Kristus. Kalau tidak melalui Yesus, maka yang adalah kebinasaan kekal. Oleh karenanya teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang telah nujul menjadi manusia. Dia yang setara dengan Allah Bapa, tetapi dia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang manusia supaya sama dengan kita. Itulah yang lapar, itulah yang haus, itulah yang makan minum, dan itulah yang dibunuh di kayu salib. Jadi Yesus yang dibunuh ini adalah dalam keadaannya sebagai manusia, bukan dalam keadaannya sebagai Allah. Siapa yang bisa membunuh Allah? 1 Petrus 3:18, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah bangkit menurut roh. Ya, jadi udah jelas teman-teman sekalian, Yesus Kristus bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah dan juru selamat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all. Amin.